Pemirsa, selain 5 saham yang sudah IPO pekan lalu, 3 emiten lainnya masih akan menyusul di awal pekan ini, Senin 13 Januari. Salah satunya adalah saham mercusuar atau Jumbo CBD PIK 2 dengan target raihan dana capai 2,3 triliun rupiah. Kedatangan saham-saham IPO ini tentu saja menjadi penyemangat baru pemirsa bagi investor di awal tahun ini. Januari mulai semarak dengan saham yang IPO. Pasca 5 emiten IPO pada pekan lalu, 3 emiten lainnya akan menyusul di awal pekan ini. Salah satunya adalah saham mercusuar atau kapitalisasi besar yaitu Bangun Kosambi atau CBD PIK 2 dengan kode emiten CBDK. Anak usaha PIK 2 atau PANI ini IPO di harga penawaran Rp4.060 per saham yang merupakan batas atas harga. Adapun target raihan dana mencapai 2,3 triliun rupiah. IPO berikutnya adalah saham DGWG atau Delta Giri Wacana yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia. Saham ketiga adalah obat atau PT Brigit Biofarmaka Teknologi yang bergerak di bidang herbal serta kosmetik. Adapun mayoritas dana yang diperoleh dari IPO di bursa adalah untuk modal kerja. Kedatangan saham-saham IPO ini tentu saja menjadi penyemangat baru bagi investor di awal tahun 2025 ini. Tingginya minat investor di masa penawaran ke saham IPO dapat mempengaruhi harga IPO di hari perdana listing. Hal ini dapat dilihat dari sisi penjatahan dan oversubscribe untuk menganalisa sejauh mana saham tersebut dapat melesat. Investor juga dapat melihat sosok di balik pemilik saham-saham tersebut. Selain itu, dari bisnis dan pengguna dana IPO, semakin menarik bisnisnya, maka tak menutup kemungkinan investor akan terus mengincar saham tersebut. Berbagai sumber, IDEX Channel. Selain itu pemirsa, pada pekan lalu IHSG ditutup menguat di 7.088, saham Brand masih menjadi penopang utama dengan kenaikan 2,2% pemirsa. Kemudian ada kabar PTRO teken kontrak jasa tambang dengan Inco sebesar $1 miliar Amerika Serikat, saham menguat 9,3%. Saham Ratu auto reject atas untuk 3 hari berturut-turut pasca IPO dan menguat 24,5%. Agenda ekonomi dan emiten yang patut menjadi perhatian pemirsa, datanya sebagai berikut. Ya, mayoritas adalah dari luar negeri kecuali dari dalam negeri pemirsa. Di Indonesia penjualan mobil. Selanjutnya kita ke agenda emiten. Ada 3 emiten yang akan IPO, dirangkaikan juga dengan agenda dari pembayaran kupon, kemudian DPS dividen tunai interim, dan juga ada pembayaran ijarah fee, ya pemirsa, dari Mora. Update dari Bursa Asia. Dapat Anda saksikan Nikkei dari Jepang, Straits Times Singapura, Kospi Korea Selatan, Hang Seng Hong Kong kompak berada di pelemahan dipimpin oleh Jepang di pembukaan pagi hari ini awal pekan. Ya pemirsa, CBDK, obat dan DGWG itu kode emiten yang IPO pada pagi hari ini. Live dari Main Hall Bursa Efek Indonesia berikut ini. Indonesia. Kepercayaan para investor CBDK hari ini dapat kami jaga dan dapat kami pegang. Dan para investor dapat mengalami pertumbuhan investasi di perusahaan kami. Sebagai informasi yang dapat kami sampaikan, CBDK itulah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti dan khususnya di kawasan strategis Pandai Indah Kapuk 2, PIK 2. Saat ini kami memiliki area CBD, area perkantoran, residensial, menara siaria, produk komersial, kafling komersial, dan juga pembangunan NICE, yaitu adalah Nusantara International Convention dan Exhibition. Yang kami harap bahwa dengan kehadiran NICE, NICE akan menjadi ikon yang terbaru di dalam kawasan CBD PIK 2. Dan tentunya kami juga harap bahwa dengan ada kehadiran NICE, itu akan mendukung kepada pertumbuhan ekonomi, menjadi sebuah economic driver di dalam bidang sektor MICE, yaitu adalah Meetings, Incentive, Convention, dan Exhibition. Dengan dukungan dari 2 grup besar di Indonesia, yaitu adalah Agung Sedayu Group dan Salim Group, serta land bank yang luas dan strategis, saya yakin dan confident bahwa kami bisa menghadirkan produk-produk unggulan yang memenuhi kepada kebutuhan pasar.
kami mengajak seluruh pemegang saham, mitra strategis, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menjadi bagian dan perjalanan transformasi kami. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, mari kita wujudkan masa depan yang lebih cerah bagi negara Indonesia dan tentunya PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. Salam sukses, terima kasih. Terima kasih Bapak, kami silakan kembali ke tempat. Selanjutnya sambutan Direktur Utama PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk. Kepada Bapak Is Herianto, kami silakan. Yang terhormat Bapak dan Ibu jajaran Direksi Bursa Efek Indonesia dan perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang kami hormati para pemegang saham, direksi dan komisaris PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk, para mitra, rekan media, serta tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi kami PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan dengan kebanggaan kami yang notabene jauh dari kota Pak, kami dari Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Alhamdulillah kami mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia, dan langkah ini adalah tonggak sejarah yang menandai kesiapan kami untuk tumbuh lebih besar dan berkontribusi lebih luas pada perekonomian nasional. Indonesia adalah salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan pertumbuhan yang stabil dan peluang besar di berbagai sektor. Dalam industri maklon produk herbal, potensi Indonesia sangat menjanjikan. Dengan kekayaan biodiversitas yang luar biasa, termasuk bahan baku herbal, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam pasar global produk kesehatan alami maupun suplemen. Sebagai perusahaan yang bergerak di produksi herbal dan maklon kosmetik, kami melihat tren masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan estetika. Hal ini memberikan momentum besar bagi pertumbuhan industri kami. Apalagi dukungan pemerintah melalui program peningkatan gizi nasional seperti program makan siang bergizi gratis membuka peluang bagi kami mempunyai produk inovatif yang kami kembangkan seperti produk hasil riset mikroalga spirulina. Kami mempunyai 2 paten yang keluar di tahun 2023 bulan Desember, yaitu susu spirulina dan neoalga spirulina. Kami bangga dapat memainkan peran dalam industri strategis ini. Dengan suntikan dana IPO sebesar 59,5 miliar rupiah, kami akan memperkuat modal kerja, meningkatkan kapasitas produksi, dan mengembangkan pemasaran, baik secara konvensional maupun secara digital. Dengan pendekatan ini, kami yakin akan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari ekosistem pasar modal yang semakin kuat dan inklusif di Indonesia. Kami mengapresiasi langkah Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kami amat berterima kasih kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam membuka akses pendanaan bagi perusahaan menengah seperti kami. Ini adalah langkah strategis yang tidak hanya mendorong pertumbuhan perusahaan menengah, tetapi juga mempercepat akselerasi ekonomi nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh investor atas kepercayaan yang diberikan. Oversubscribe hingga 45 kali adalah bukti nyata bahwa potensi Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk
diakui, dan diyakini. Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan ini dengan kinerja yang solid dan transparansi tinggi. Sebagai perusahaan yang telah membuktikan konsistensi pembagian dividen hingga 40 miliar rupiah dalam 5 tahun terakhir, kami yakin bahwa masa depan PT Brigit Bio Farmaka Teknologi Tbk akan membawa manfaat besar bagi semua pemangku kepentingan, baik investor, mitra, maupun masyarakat luas. Kami berterima kasih kepada OSO Sekuritas Indonesia yang telah menjadi mitra kami dalam perjalanan IPO ini, serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung kami hingga hari ini. Semoga langkah ini menjadi inspirasi bagi banyak perusahaan lain untuk memanfaatkan peluang yang ada di pasar modal, sehingga bersama-sama kita dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Kali ini mohon izin, biasanya pantun disampaikan pas orang Betawi pernikahan. Nah, saya juga ingin pantun. Ke pasar beli selasih. Cakep ya. Ke pasar beli selasih, dibawa pulang di sore hari. Terima kasih BEI dan OJK yang bersih, membantu perusahaan menengah tumbuh dan berlari. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dari kami cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, kami silakan kembali ke tempat. Selanjutnya sambutan Presiden Direktur PT Delta Giri Wacana Tbk. Kepada Bapak David Yauri, kami silakan. Yang saya hormati Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, Bapak I. Gede Nyoman Yatna. Yang saya hormati Direksi dan tim dari penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek PT BRI Dana Reksa Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Sinhan Sekuritas Indonesia. Bapak dan Ibu dari Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal, Dewan Komisaris, Komite Perusahaan, Direksi serta karyawan PT Delta Giri Wacana Tbk, dan rekan-rekan media. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Hari ini, Senin 13 Januari 2025, PT Delta Giri Wacana Tbk telah berhasil mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham DGWG. Momentum ini menjadi tonggak penting bagi perjalanan perusahaan yang selama lebih dari 20 tahun hadir berpartisipasi mendukung kemajuan sektor pertanian Indonesia. Untuk itu, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, PT Custodian Sentral Efek Indonesia, PT BRI Dana Reksa Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan Sinhan Sekuritas, dan seluruh lembaga serta profesi penunjang pasar modal yang telah memberikan dukungan luar biasa dalam proses ini. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris, komite-komite di bawah Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan DGW. Terima kasih juga kami sampaikan ke seluruh investor yang telah memberikan kepercayaannya selama ini. Bisnis utama PT Delta Giri Wacana Tbk adalah perdagangan produk agro input seperti pestisida, pupuk, alat pertanian, serta distribusi internal yang berfokus pada industri pendukung dalam mencapai ketahanan pangan nasional, Food Security Company. Kami meyakini bahwa prospek bisnis kami ke depan akan sangat atraktif dan strategis, terutama karena ketahanan pangan saat ini menjadi isu global yang sangat penting
termasuk di Indonesia. Pemerintah di berbagai negara termasuk Indonesia saat ini telah merespon dan menindaklanjuti isu ketahanan pangan dengan berbagai program dalam mencapai pemenuhan dan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat. Untuk itu menjadi penting bagi kami selaku pelaku industri untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan dengan menghadirkan produk-produk bermutu dan inovatif. Di tengah upaya pemerintah dalam mendorong swasembada pangan, kami ingin memastikan bahwa visi bisnis kami selaras dengan tujuan besar ini. Untuk itu kami akan terus memperkuat keunggulan kompetitif kami dengan memanfaatkan teknologi dalam setiap aktivitas bisnis kami, meningkatkan kapasitas manufaktur, memperkuat rantai pasok, serta memaksimalkan strategi inventory yang efektif. Kami juga berkomitmen untuk memperluas jangkauan produk kami hingga seluruh wilayah-wilayah kantong pertanian di Indonesia guna memastikan bahwa kami dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri. Akhir kata, kami merasa sangat bangga dan bersyukur dapat menjadi bagian dari ekosistem pasar modal Indonesia. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kami hingga mencapai momen yang bersejarah ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, PT Brigit Bio Farmaka Teknologi Tbk, dan PT Delta Giri Wacana Tbk. Kami undang untuk naik ke atas panggung Komisaris Utama dan Direktur Utama Perusahaan Tercatat dan Direktur PT Bursa Efek Indonesia. Sesaat lagi menuju pukul 9 tepat dan kami mengajak seluruh hadirin nantinya untuk menghitung mundur bersama dari hitungan ke-10. 30 detik lagi menuju pukul 9 tepat. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita hitung mundur bersama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan demikian saham PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, PT Brigit Bio Farmaka Teknologi Tbk, dan PT Delta Giri Wacana Tbk resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan saham pada layar monitor. Transaksi PT Bangun Kosambi Tbk telah terjadi pada posisi harga Rp5.075 atau mengalami kenaikan sebesar 25% dari harga perdana. Transaksi PT Brigit Bio Farmaka Teknologi Tbk telah terjadi pada posisi harga Rp424 atau mengalami kenaikan sebesar 21% dari harga perdana. Transaksi PT Delta Giri Wacana Tbk telah terjadi pada posisi harga Rp268 atau mengalami kenaikan sebesar 16,5% dari harga perdana. IHSG saat ini berada pada posisi 7.081 atau mengalami perubahan sebesar 0,11% dari indeks penutupan hari kemarin. Selanjutnya informasi sektor perusahaan tercatat dapat kita lihat pada layar monitor sebagai berikut. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan pertukaran cindera mata. Sertifikat pertama diserahkan PT Bursa Efek Indonesia kepada PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. Kami silakan untuk VIP PT Bangun Kosambi Sukses Tbk untuk maju beberapa langkah ke depan. Dan kami silakan kepada Bapak Ibu VIP lainnya untuk kembali ke tempat.
Kami turut mengundang Dewan Komisaris dan Direksi PT Bangun Kosambi Sukses Tbk untuk mengikuti sesi penyerahan cindramata dan sertifikat. Penyerahan sertifikat oleh PT Bursa Efek Indonesia kepada PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya penyerahan cindramata dari PT Bursa Efek Indonesia kepada PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya penyerahan cindramata dari PT Bangun Kosambi Sukses Tbk kepada PT Bursa Efek Indonesia. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kami silakan untuk melakukan sesi foto bersama. Setelah ini kami juga mengundang profesi penunjang untuk mengikuti sesi foto bersama. Demikianlah pemirsa seremoni IPO dari CBDK, obat dan DGWG yang akhirnya bisa diperdagangkan secara perdana di Bursa Efek Indonesia. Dan kita lihat tadi kinerja sahamnya di menit-menit awal ini semuanya kompak bergerak di teritori positif. Tapi yang paling dominan adalah CBDK yang auto reject atas 25% atau Bangun Kosambi. Kita akan mereview sedikit soal ketiga emiten ini bersama dengan Mas Raden Bagus Bima, founder dari Warkop Saham. Selamat pagi Mas Bima. Ya, selamat pagi Mbak Prisa. Gimana Mas Bima melihat seremoni IPO pada pagi hari ini? Wajar ya kalau kita lihat kan Bangun Kosambi ini auto reject karena ya oversubscribe-nya juga 300 kali lebih. Seperti apa tanggapan, mana yang paling Anda highlight? Ya, saya pikir tentunya dengan rilis IPO-nya di hari ini, ketiga saham tersebut membawa euforia market ke arah yang positif ya, di mana kita tahu bahwa saat ini kondisi market kita sedang memerlukan ya sentimen-sentimen positif seperti yang terjadi di hari ini. Dengan listingnya ketiga saham baru ini, saya pikir akan kembali mewarnai kondisi market ke arah yang lebih positif. Saya pikir dari tiga saham ini, tentu saja yang paling disoroti oleh investor adalah dengan IPO-nya CBDK. Ya, saya pikir wajar memang penguatan di hari ini bahkan sampai langsung di level auto reject atas, dan mungkin juga kemungkinan dua saham yang lainnya yaitu adalah obat dan juga DGWG saya pikir juga masih memiliki sentimen positif ya, terutama untuk di hari ini karena cukup banyak juga investor yang mendapatkan porsi pada saat penjatahan itu tidak maksimal sesuai dengan penjatahan ya Mbak Prisa. Ya, katanya ada yang cuma dapat 2 lot seperti itu ya. Baik. Apa tips untuk pemirsa yang mungkin tertarik untuk berinvestasi di ketiga saham ini melihat kondisi dari ketiganya yang kompak mengalami penguatan khususnya CBDK, ada rules mungkin yang harus diperhatikan untuk emiten yang baru saja IPO, Mas Bima? Iya, sangat penting ya, kita perlu perhatikan sebagaimana kita tahu bahwa emiten IPO ini masih minim ya data yang bisa kita pelajari, sehingga saya menyarankan untuk investor untuk menerapkan strategi jangka pendek untuk ketiga saham ini, terutama untuk dua saham seperti obat dan juga DGWG yang saat ini perdagangannya cukup volatile. Jadi saya sangat menyarankan untuk trading dengan tempo yang cepat terlebih dahulu, terutama perhatikan hari demi harinya ya, terutama untuk di hari ini. Jadi saya menyarankan untuk pembelian jangka waktu pendek dulu ya, untuk trading terlebih dahulu di dua saham tersebut. Baik, kita update dulu ya posisi dari pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan terpantau pada pagi hari ini mengalami pelemahan di 7.080, turun lagi
0,1% turun tipis pemirsa ya. Dengan deretan saham-saham yang menjadi top gainers bisa Anda saksikan ada Inco pemirsa yang memimpin dengan pelemahan lebih dari 1%. Kemudian ada Unilever pemirsa ya. Dan juga ada SCMA tampaknya, WIFI, BRRC, dan beberapa saham lain. Dan yang menjadi top losers based on value pemirsa adalah WIRG, Wika, kemudian juga ada WIM, TOWR, SMRA, dan juga ada beberapa saham lain pemirsa. Dapat Anda saksikan yang di atas ini adalah gainers based on value, yang barisan bawah adalah losers pemirsa. Dengan pergerakan sektoral dominan sebenarnya masih positif, hanya dua yang melemah di sana. Properti memimpin dan kesehatan mungkin karena ya CBDK dengan kapitalisasi yang cukup besar pemirsa dianggap sebagai emiten IPO mercusuar ini juga membooster sektor properti menjadi top gainers pada pagi hari ini.